sudah saatnya kita mampu memahami teks dan konteks suatu naskah yang kita baca, ya. Ada perintah dalam Al-Quran seperti yang sudah saya sampaikan saat kita berada di dalam dalam ruang tatap muka di Luk Semawe, bahwa kita itu diperintahkan untuk untuk ikra, ya. Ikra itu hanya ada dalam Islam, ya. Tidak ada dalam agama lain yang secara tegas menyampaikan perintah membaca itu seperti tegasnya Islam. Islam itu sebelum menyampaikan kewajiban kewajiban yang lain terkait salatkah, puasakah, zakatkah, atau hajikah, tetapi yang diperintahkan pertama sekali adalah membaca. Oleh karena itu, mari semuanya kita membaca, ya, karena membacalah yang menjadi kunci sukses tidaknya kita dalam belajar. Ya. Seharusnya memang kita yang paling berada terdepan untuk kemampuan membaca. Ya. Makanya menjadi hal yang sangat aneh kalau anak-anak SMA di Aceh itu kemampuan membacanya dinilai rendah. Itu aneh sekali. Karena kita jauh-jauh hari sudah diperintahkan untuk membaca. Baik, sebagai lanjutan apa yang saya telah sampaikan pada pertemuan tatap muka tempo hari, ya hari ini saya telah mempersiapkan materi untuk kita lanjutkan proses pembelajaran itu terkait dengan apa yang kita sebut dengan gagasan utama atau ide pokok dalam sebuah tulisan. Kalau tempo hari saya telah menyampaikan terkait dengan klaim, ya. Jadi kalau istilahnya sebenarnya kalau di membaca kritis itu namanya klaim. Ada klaim data, klaim nilai, klaim kebijakan, itu istilah yang lazim dipakai dalam membaca kritis. Akan tetapi secara umum, istilah yang lebih umum itu digunakan istilah ide pokok atau gagasan utama. Jadi ini menjadi kunci. Apapun yang kita baca, yang kita sasar terlebih dahulu adalah ide pokok. Itu yang harus kita cari secepat mungkin, ya. Oleh karena itu hari ini eh, kita akan apa namanya? Saya share dulu, ya. Bisa kelihatan? Bisa Bapak? Bisa. Bang Sayuti? Terlihat. Bisa, ya, jelas, ya, bisa terbaca. Ini Bisa, ini yang duduknya rame-rame bisa bisa. kelihatan? Bisa, alhamdulillah. Jadi ini biar kita bisa berinteraksi langsung. Jadi ketika adik-adik berbicara, eh, memang saya berharap kita di sini lebih bisa berkomunikasi, ya. Jadi harapannya adik-adik itu jangan jangan ini ya jangan sungkan, ya. Jangan sungkan dan jangan takut bahwa kegiatan yang kita buat hari ini adalah kegiatan sifatnya santai, tetapi sambil kita santai kita bisa belajar sesuatu. Eh, jadi ketika nanti adik-adik berbicara, mohon menekan ini, ya, tombol audio, ya. Ini kan umumnya sudah didiamkan. Ya, ketika nanti berbicara, mohon tombol audionya dihidupkan, ya. Biar suaranya terdengar.
Eh, ini sebelum kita lanjut, saya ingin memastikan dulu ini yang hadir sekolahnya mana saja. Ya. Em, SMA Uswatun Hasanah. Ya, tunjuk tangan. Ayo tunjuk tangan dulu. Ya, berapa orang? Coba hitung temannya berapa orang? 20. 20 lengkap ya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu untuk Uswatun Hasanah yang hadir lengkap hari ini. Selanjutnya sekolah apa lagi? Sekolah apa lagi? Ayo PGRI. Ayo tunjuk tangan PGRI. Ya, ya berapa orang PGRI? 10. 10-nya lagi mana? 20. Eh? 20, Pak. Ya? 20. 20. 20. Oh iya, 20. Eh, kemudian SMA Negeri 2 Sawang. SMA Negeri Sawang, tunjuk tangan. 20, Pak. 20 orang. Kemudian Iya. yang lain, SMA apa lagi? SMA 1 Simpang Kramat. Iya, jadi totalnya berapa ya? 20. Ya. Ada lagi SMA Pangkramat. Global. SMA Global berapa orang? 20, Pak. Hmm. SMA Global Perintis, ya. Ya, Pak, ya, Pak. Ya. Baik ya, walaupun kita belajarnya secara jarak jauh, tapi saya berharap apa yang kita pelajari hari ini itu benar-benar membekas dan menjadi modal kita semua untuk menjadi modal sebelum kita masuk ke perguruan tinggi. Karena membaca itu sesuatu yang sangat penting sekali ya. Baik, hari ini kita akan mencoba sedikit bermain ya. Namanya bermain menandai ya, menandai ide pokok dari sebuah tulisan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris disebut highlighting atau underlining ya. Ya, di di apa ditandai dengan eh, warna atau bisa ditandai dengan garis. Jadi apa yang kita harus tandai, nanti saya akan memberikan teksnya. Eh, Pertama prinsipnya jangan ditandai semua kalimat ya. Jadi pilih apa hal-hal yang diperintahkan saja terkait dengan ide pokok. Jadi ide pokoknya yang diberi tanda, boleh diberi tanda dengan warna. Kalau ide pokok itu warnanya kuning, kemudian kalau argumen warnanya merah. Jadi kalau dalam Word langsung saja diberi warna tulisannya. Kemudian juga kita nanti akan menandai istilah-istilah baru yang kira-kira belum kita pahami. Ya.
Baik, sebelum itu ada baiknya saya menjelaskan sedikit terkait dengan apa namanya apa itu ide pokok ya. Ya, ide pokok adalah inti atau pikiran utama dalam sebuah paragraf atau tulisan. Karena sebenarnya tidak hanya paragraf ya. Ide pokok atau pikiran utama itu bisa dia dalam sebuah wacana, dalam sebuah paragraf, atau bahkan dalam sebuah chapter atau buku sekalipun. Jadi pasti di situ pasti ada ide pokoknya. Nah, jadi ide pokok itu seperti nyawa dari sebuah paragraf atau dari sebuah tulisan. Sedangkan kalimat-kalimat yang lain itu sifatnya sebagai penjelas atau contoh atau rincian yang mendukung ide pokok tersebut. Dan ide pokok itu biasanya tidak panjang dan tidak banyak ya. Ya, tidak panjang dan tidak banyak. Nah, pertanyaannya biasanya di manakah letak sebuah ide pokok dalam tulisan? Yang pertama, dia sangat mungkin dan sering sekali dia berada di awal paragraf ya. Jadi kalimat pertama langsung berisi inti atau ide pokok. Kemudian selanjutnya ditambah dengan kalimat-kalimat penjelas yang bukan menjadi ide pokok. Contoh, hutan sangat penting bagi kehidupan. Hutan menghasilkan oksigen, menjadi tempat hidup hewan dan menjaga keseimbangan alam. Apa yang menjadi ide pokoknya? Yang menjadi ide pokoknya adalah hutan sangat penting bagi kehidupan. Jelas sekali dan gampang sekali kita menemukan ide pokok dari paragraf ini. Karena letaknya memang berada di awal paragraf. Tetapi tidak selamanya ya ide pokok letaknya di awal paragraf ya. Kalau letaknya di awal paragraf itu cenderung lebih mudah kita memahaminya ya. Akan tetapi terkadang ide pokok itu berada di akhir paragraf ya. Ini kalau yang pertama tadi yang letaknya di awal paragraf namanya kalau dalam istilah lain itu namanya deduktif ya. Kalau yang letak ide pokoknya berada di akhir paragraf namanya induktif. Nah, tapi adik-adik kalau tidak sanggup mengingat deduktif dan induktif, tapi yang mesti diingat adalah awal atau akhir ya, awal akhir gitu. Jadi contoh paragraf berisi uraian, lalu kalimat terakhir menyimpulkan isi. Jadi paragrafnya diawali dengan kalimat-kalimat penjelas, kalimat-kalimat bantu, baru di akhir dari paragraf dimunculkan ide pokoknya. Nah, jadi ini berbalikan dengan pola pertama. Ya, contoh ya, yang ide pokoknya berada di akhir, pohon mangga itu daunnya rimbun, buahnya lebat dan rasanya manis. Karena itulah pohon itu sangat disukai warga. Ya, ide pokoknya apa? Ide pokoknya adalah pohon itu sangat disukai warga. Nah, sementara kalimat-kalimat di awal, pohon mangga itu daunnya rimbun, buahnya lebat, dan rasanya manis, ya, itu adalah kalimat-kalimat penjelas. Ya, jadi diingat
Terkadang ide pokok dia terletak di awal paragraf. Kemudian terkadang dia berada di akhir dari paragraf. Ya. Kemudian model yang ketiga, walaupun ini agak jarang, akan tetapi ada. Ya, akan tetapi ada. Ide pokok ditegaskan di awal, lalu dipertegas lagi di akhir. Nah, jadi letaknya di awal dan di akhir. Jadi sifatnya campuran, ya. Kombinasi antara awal dan akhir. Contoh, sampah plastik berbahaya bagi lingkungan. Banyak sungai tersumbat olehnya. Tanah sulit menyerapnya dan hewan bisa mati karena memakannya. Jadi, sampah plastik memang membahayakan lingkungan. Jadi, ide pokoknya telah disampaikan di awal paragraf, tetapi ditegaskan kembali di akhir dari paragraf. Jadi ide pokoknya itu campuran antara awal dan akhir. Yang menjadi ide pokok dari paragraf itu ialah sampah plastik berbahaya bagi lingkungan. Kemudian ada model lain yang ini memang agak susah ya. Ada model lain, model ide pokoknya itu tersirat ya. Nah, tersirat itu artinya tidak tersurat. Tersirat itu lawan daripada tersurat. Artinya tersembunyi. Ya, tersembunyi. Artinya ide pokok dalam sebuah paragraf tidak gamblang dituliskan dengan kalimat. Ya, tidak ditulis langsung. Akan tetapi dia bisa dipahami dari keseluruhan isi paragraf. Ya, bisa dipahami dari keseluruhan isi paragraf. Nah, ini memang agak susah, ya, agak susah. Kita mesti mencari dan mengkombinasikan semua kalimat yang ada di dalam paragraf, kemudian kita rangkum ide pokoknya dari semuanya. Contoh, di tepi sawah berdiri sebuah gubuk kecil. Atapnya terbuat dari daun rumbia yang sudah mengering. Dindingnya hanya dari papan tipis yang mulai rapuh. Nah, ini tidak tertulis ide pokoknya. Jadi kita tidak bisa mengambil langsung dari kalimat yang tertulis dalam paragraf ini. Tidak di awal dan tidak ada juga di akhir. Akan tetapi apa? Kita bisa memahami bahwa si penulis memaksudkan bahwa gubuk itu tampak tua dan rapuh. Ya, ini memang apa? eh, Teks ini memang teks biasanya kita temukan eh, dalam cerita-cerita, dalam cerpen atau dalam novel. Ini bahasa sastra, ya. Jadi bahasa sastra memang cenderung dia tidak konkret, ya. Bahasa sastra itu seringnya abstrak. Ya. Terkait dengan hal seperti ini, berarti kita harus mampu menangkap ide pokok dalam teks itu dengan cara kita memahami keseluruhan teks yang kita baca. Ya. Akan tetapi hari ini ya, ini fokus ya, fokusnya hari ini kita akan fokus hanya pada ide pokok yang letaknya di awal dan ide pokok yang letaknya di akhir. Sementara model yang lain, ya, model apa namanya, model campuran dan model tersirat tidak kita bahas hari ini. Teks yang akan saya berikan nanti
Diingat, itu hanya terkait dengan ide pokok yang ada di awal atau di akhir. Jadi ingatnya hanya ide pokok yang ada di awal atau di akhir. Jangan ingat model-model yang lain. Baik, kita lanjut. Nah, tadi di dalam permainan menandai atau highlighting, kita juga diminta untuk memberi tanda, ya, memberi tanda terkait dengan argumen, ya. Ketika kita membaca, setelah kita mendapatkan apa ide pokok dalam sebuah teks, selanjutnya kita juga mesti mencari, mengamati, ya, apa argumen yang diberikan di penulis. Nah, argumen itu apa? Nah, argumen itu apa? Nah, kalau kemarin saya menyampaikan dengan bahasa data, ya, data. Jadi hari ini lebih umum istilahnya terkait dengan ide pokok dan argumen. Nah, argumen itu adalah alasan, ya, atau pendapat yang disertai bukti dan penjelasan untuk mendukung suatu gagasan, sikap, atau pernyataan. Jadi, argumen bukan sekadar, ya. Ini tulisannya benar atau salah ini? Sekadar atau sekedar? Halo, adik-adik, siapa yang mau memberi pendapat? Sekedar. 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 Ya, lalu bising. Ya, kalau bising mohon dimatikan ya. Ada yang berani menjawab atau memberi tanggapan? Jangan malu-malu dan jangan sungkan-sungkan. Saya tidak akan memberi hukuman kalau jawabannya salah. Ada yang mau berargumen, berkomentar? Saya Pak. Ya, yang mana ini orangnya? PGRI Pak. Nama? Bukan sekadar, tapi sekedar. Ya, sekedar. Ada yang lain? Ada yang lain? Saya Pak. Ini Munira. Sukma. Untuk Munira bagaimana? Sekadar. Sekadar Pak. Yang benar sekadar. Kurang Pak. Kurang. Sekadar. Sekadar. Dekat? Sekadar. Ya, kalau bunyi bising, mohon apa ini yang harus dilakukan apa nih, Bang Sayuti ini? Kecilin volume ya. Mungkin ada dua gawai yang berdekatan. Oh ya, jadi Ya, boleh jadi bising diberikan jarak. mungkin itu sebabnya karena ada gawai yang letaknya berdekatan. Jadi mohon diapain ya, dimatikan satu mungkin ya. Ya, jadi ini udah ada yang mengatakan sekedar, ada yang mengatakan sekadar, kan gitu. Nah, untuk memastikan ini kita harus melakukan apa? Ini kemarin pernah ini kan yang terkait dengan, seingat saya, itu risiko atau resiko. Ya, kalau resiko bisa saya jelaskan bahwa kata itu berasal dari bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris,
itu ada istilah RIS, bukan RES. Ya, maka yang benar kemarin kita udah lihat KBBI benarnya adalah risiko, bukan resiko. Ya, memastikannya kembali ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, hari ini sekadar atau sekedar. Nah, sekadar, kadar itu bahasa apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bahasa Aceh kah atau bahasa apa nih? Pernah dengar Lailatul Qadar? Nah, jadi yang benarnya adalah sekadar. Kan kita sering dengar Lailatul Qadar kan, bukan Lailatul Qadar kan? Halo? Nah, jadi itu adalah kata yang diambil dalam bahasa Arab. Hmm? Kadar, bukan kedar. Ya, mungkin dalam banyak waktu kita juga mengenal kata kadar. Kadarnya segini, kadarnya begini. Ya, bukan kedar. Jadi yang benar adalah sekadar, bukan sekedar. Kan tetapi karena sering terpakai dalam tuturan kita itu adalah kedar, sekedar, maka seolah-olah yang benar adalah kedar. Padahal, ya, tetapi yang resmi atau yang benarnya adalah sekadar. Baik, kita lanjut ya. Ya, kita lanjut. Jadi, argumen bukan sekadar opini kosong, tetapi harus logis. Nah, harus logis. Logis itu masuk akal. Jadi logis itu logika, harus masuk logika. Jadi harus sesuai dengan pikiran manusia, masuk akal, dan didukung oleh data, fakta, dan penalaran. Itu argumen, ya. Jadi jadi kita kalau menulis tidak boleh hanya menyampaikan ide, ya, tidak menyampaikan argumen. Itu apa namanya? Kalau kita hanya menyampaikan ide, tidak menyampaikan alasan ide itu kenapa bisa muncul seperti itu, ini akan dianggap sebagai ide yang lemah, ide yang halu, ya, tidak ada data, tidak ada bukti. Sejauh ini adakah pertanyaan sebelum saya memberikan teks latihan? Sebenarnya saya ingin langsung berkomunikasi nih satu-satu karena memang ini susah juga karena jauh. Tapi mohon jangan ada yang mematikan kamera ya. Jadi adik-adik begini, jadi perlu diingat bahwa di masa yang akan datang, proses belajar seperti ini, proses belajar melalui Zoom, atau mungkin nanti ketika adik-adik masuk kuliah akan ada aplikasi yang lain, kita nak tahu apa istilahnya nanti, aplikasi baru, tapi sejauh ini yang lazim digunakan adalah Zoom. Artinya, guru itu bisa berada di tempat yang sangat jauh, di negara yang berbeda, kan tetapi si murid berada di tempat yang lain. Jadi, tadi ada yang mengangkat tangan, mohon, ya silahkan. Tadi sudah ada Ayu yang mengangkat tangan. Apakah jadi memberikan pertanyaan, Ayu?
Ya, Sepertinya tidak jawab, Pak. sepertinya tidak jadi ya. Nggak apa-apa yang lain. Atau saya ini dulu ya. Saya juga penasaran nih, adik-adik yang terbiasa belajar dengan Zoom, siapa ya? Ya, itu apa? SMA 2 Jambuae. Siapa yang terbiasa belajar Zoom atau yang pernah pakai ini aplikasi Zoom? Pernah? Berapa orang? Tidak pernah ya. Coba dilihat Bang Sayuti, saya juga penasaran nih. Nah, jadi kalau hari ini adik-adik yang pertama sekali belajar lewat aplikasi Zoom secara daring, ya. Tahu daring ya? Tahu daring adik-adik? Jadi ini istilah yang sangat sangat terkenal sekarang ini bagi mahasiswa belajarnya daring atau belajarnya luring. Kalau daring itu apa? Kalau daring itu belajar jarak jauh. Danya apa, ringnya apa? Biar lebih jelas. Ya, jawabannya benar. Ya, belajar jarak jauh, tetapi itu apa? Singkatan yang bisa dipisah. Danya adalah dalam, ringnya jadi jaringan, ya. Jadi nanti jangan jangan ini, jangan terkejut kalau orang mengatakan ya kita belajarnya daring ya, artinya itu belajarnya lewat aplikasi jarak jauh. Lawan dari daring itu ada istilah lu. Luring, Ya, kalau luring berarti apa? luar jaringan. Ya, luar jaringan. Jadi kalau adik-adik yang hari ini menjadi hari pertama menggunakan aplikasi Zoom, ya, berarti itu mohon diingat, berarti aplikasi Zoom pertama itu dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Pak Murhaban. Ya, dengan Pak Murhaban. Semoga pertemuan dengan Pak Murhaban itu menjadi berkah bagi adik-adik semuanya, ya. Nantinya dalam belajar, nanti semuanya masuk perguruan tinggi, semuanya menjadi orang pintar, semuanya menjadi sarjana, tidak hanya S1, bisa S2, S3, dan seterusnya. Karena sekarang ini belajar itu sesuatu yang mudah, adik-adik, ya. Yang mudah. Artinya kita belajar itu banyak sekali beasiswa yang disediakan untuk kita. Kenapa sebagian dapat beasiswa, sebagian tidak dapat? Yang tidak dapat biasanya mereka yang malas mencari informasi. Jadi kita yang berada di daerah tidak lagi menjadi alasan. Tidak sanggup ke tempat yang jauh, ke tempat yang dekat. Di Losmai sudah ada kampus yang luar biasa. Statusnya kampus unggul. Ya, atau tertarik pergi ke daerah lain, ya, atau tak tertarik pergi belajar ke luar negeri. Nah, di luar negeri di sana itu banyak sekali beasiswa yang dapat kita pergunakan untuk kita belajar. Syaratnya apa? Syaratnya apa, adik-adik? Nah, syaratnya adalah terkait dengan materi yang kita belajar hari ini. Terkait kemampuan membaca, itu saja.
Baru selanjutnya adalah nanti setelah pintar membaca, kemudian juga harus pintar menulis. Hari ini kita belajar membaca. Ya, ingat ini kata-kata saya. Orang belajar itu kuncinya adalah kemampuan membaca. Ya, kemampuan membaca. Bukan hal lain. Ada siswa yang otaknya encer, ya, tetapi malas membaca. Itu juga akan bermasalah. Ada siswa yang kemampuannya biasa saja, tapi dia mengasah kemampuan membacanya. Dia pasti akan berhasil, ya. Tapi kalau ada siswa, ya, otaknya biasa-biasa saja, kemudian juga membacanya malas, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, tidak akan pernah bisa belajar, ya. Jadi, urusan membaca itu sebenarnya bukan hanya urusan yang pintar, ya. Urusan membaca itu adalah urusan yang harus dilakukan oleh semua orang, ya. Nah, maka kita lihat orang-orang di luar sana kenapa kemanapun pergi tapi dia membaca. Karena itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi gaya hidup. Kalau orang Aceh memang susah membaca, ya. Ada yang dia baca, tapi yang dibaca apa? Baca media sosial, kan? Nah, cuman sayang sekali, terkadang yang terbaca itu adalah berita-berita hoax yang isinya itu ya sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Baik, sekarang mari kita eh, berlatih ya. Kita melihat latihan pertama. Ya. Adik-adik coba eh, apa teks yang saya tampilkan ini dicermati, dibaca ya, diperhatikan bila ada kata-kata yang tidak dipahami ya. Ya, kalau ini apa namanya bisa dibagikan Bang Sayuti eh, adik-adik apa para siswa bisa langsung memberi warna ya. Mana yang menjadi ide pokok, mana yang menjadi argumen. Kemudian bila ada apa kata-kata yang tidak dia pahami juga diberi tanda. Nah, kalau tidak bisa diberi tanda, artinya bila nanti ada yang double, ide pokoknya juga di eh, kalimat yang sama, artinya di situ juga ada kata-kata yang masih diragukan, itu kata-katanya bisa dituliskan di bawah. Baik, ini yang dituntut adalah apa tadi? Mohon dicatat. Mohon dicatat, saya balik ke depan dulu. Ide pokoknya di mana, argumen penulisnya di mana, kemudian beri tanda istilah-istilah baru yang baru artinya baru kita ketahui. Jadi satu kata itu bisa jadi baru untuk seseorang dan tidak menjadi baru bagi orang yang lain karena dia sudah tahu. Jadi ini adalah istilah yang tidak dia pahami. Jadi ide pokok diberi warna kuning, kemudian argumennya diberi tanda merah, kemudian istilah-istilah baru, istilah-istilah yang tidak dipahami bisa diberi warna biru atau dituliskan di bawah. Baik, saya berikan waktu 10 menit. Ya, semuanya
mengerjakan, semuanya mengerjakan, tidak ada yang tidak mengerjakan. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat sesuatu yang sangat gampang, ya. Jadi ide pokoknya pasti ini letaknya kalau nggak di awal di akhir, ya. Kalau nggak di awal pasti di akhir. Karena yang model ide pokok dia campur-campur awal dan akhir, atau model apa namanya ide pokok yang tidak kelihatan secara kasat mata, tidak langsung berada di dalam kalimatnya. Itu juga tidak ada, kan, tetapi ide pokok yang saya tuntut adalah di awal atau di akhir, ya. Kemudian terkait argumen itu silakan. Ini argumen bisa apa digabung-gabung, ya. Argumennya bisa satu, bisa dua. Nah, baik, saya berikan waktu 10 menit untuk adik-adik untuk mengerjakannya. Selanjutnya nanti kita akan sedikit berdiskusi, ya. Ada pertanyaan? Ya, Nurul. Nah, ini mohon dimatikan satu, Nurul. Pak. Ya, ini ada pertanyaan, Pak, bisa dilihat-lihat lagi nggak teksnya? Soalnya mau nyatat yang penting-penting. Ini kayak nanti dibagi, ya. Jadi materinya nanti dibagi ke bisa di ini, ya, bisa diambil di link yang dibagi oleh Bang Rafli. Ini udah dibagi, ya. Eh, Tadi Nurul mau Iya, nanya apa? Pak. Jadi ini Bapak tanyanya ide pokok ya? Ya, tiga. Apa ide pokok yang ada di teks itu? Ya, betul. Baik Pak, itu aja. Oke. Saya ulang sedikit, ya. Jadi yang saya tanyakan adalah memberi warna merah pada kalimat yang menjadi ide pokok. Kemudian apa namanya memberi warna apa kuning, ya. Kuning pada ide pokok, kemudian memberi warna merah pada kalimat yang menjadi argumen, kemudian memberi warna biru pada istilah yang tidak dipahami, atau istilah-istilah itu bisa ditulis. Ya, ditulis di bawahnya. Jadi teksnya adalah, nah, ini. Eh, atau sebelumnya ada yang mau membacanya enggak? Siapa yang mau membaca teks ini? Bagi yang sedang mengerjakan, lanjutkan saja mengerjakan. Bila ada yang mau membaca, saya persilahkan untuk dibaca. Ada yang mau? Kami, Pak. Mana tunjuk tangannya, mana orangnya? Ya, Tekno KL4. Namanya siapa? Namanya Suci Hani. siapa? Hah? Suci Hani. Riziani? Suci Hani. Oh ya, Suci Hani, ya. Coba Suci baca. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau. Letaknya yang strategis menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya alam, sekaligus rentan terhadap bencana alam. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia perlu memiliki kesadaran tinggi dalam menjaga lingkungan. Sekian, Bapak. Ya, terima kasih Suci Hani yang sudah membaca.
Saya beri waktu satu orang lagi untuk membaca yang laki-laki. Tapi ini memang banyaknya perempuan ya. Itu di belakang Suci Hani ada orang tuh satu orang. Atau siapa yang lain yang mau? Atau bila bersedia, ya, ya, ini temannya Suci Hani. Namanya siapa? Asrajul Munar, Pak. Ya, Asrajul Munar. As, Asrajul Asrajul, Munar. Iya, Pak. Asrajul Muna. Ya, Iya, Pak, ya. betul. Oh, apa artinya tuh? Apa artinya saya benar? Nggak tahu. Aduh, ini punya nama bagus-bagus tapi tidak tahu artinya. Saya tahu artinya. Apa artinya? Asrad itu pelita artinya. Bagus sekali. Jadi asrad Pelita. itu kata mufradnya sirajun. Sirajun itu artinya pelita, obor, ya, lampu. Muna apa? Pen- Ah, Muna itu bisa bermakna hidup, ya, atau kehidupan, atau bisa bermakna sebaliknya. Tapi kita ambil makna yang hidup aja ya. Pelita hidup. Ya, jadi kalau ya silakan Asrajul Muna dibaca. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 7.000 pulau. 17.000 pulau. Letaknya yang strategis menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya alam, sekaligus rentan terhadap bencana alam. Kesadaran tinggi dalam menjaga lingkungan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Asrajul Muna. Ya, selanjutnya mari adik-adik mengerjakan apa yang saya minta tadi, mencari ide pokok, kemudian argumennya mana, kemudian beri tanda kata-kata yang tidak dipahami. Itu saja, saya berikan waktu 10 menit cukup ya. Saya berharap ini nanti materinya bisa apa pertemuan kedua bisa naik lebih tinggi sedikit, kemudian selanjutnya naik 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 sampai nanti kita benar-benar punya satu konsep membaca yang baik. Ya, baik, silakan adik-adik dikerjakan ya. Baik teman-teman, itu tautannya sudah dibagikan ya oleh Bang Rafli. Boleh langsung diakses pada kolom obrolan yang ada di bawah. Eh, Mungkin itu tidak bisa diberi warna ya teman-teman. Mungkin bisa diikuti sesuai dengan arahan Bapak tadi, yaitu dengan cara menulis ulang. Silakan dikerjakan teman-teman.
Baik teman-teman, waktunya tersisa 7 menit lagi.
Baik teman-teman, apakah ada yang mengalami kendala dalam mengisi tautannya ataupun soal dari Bapak tadi, latihan pertamanya? Aman semua berarti ya? Baik. Baik, kita lanjutkan, adik-adik. Sudah selesai. Ya. Eh, Bang Sayuti, ini hasil latihannya eh, tolong dicek ya. Baik Bapak. Tolong dicek apakah semuanya mengerjakan atau tidak. Jelas ini kan menjadi bahan evaluasi ya nantinya. Kemudian dokumentasi apakah sudah dilakukan, difoto segala macam. Untuk dokumentasi belum Bapak, kita akan melakukan dokumentasi di sesi akhir. Ya, dalam proses sedang berlangsung juga di ini Ah ya, diambil aja. baik Bapak. Ya, Mengenai latihan tadi Bapak, sebelumnya Rafli sudah mengirimkan kepada Bapak hasilnya. hasilnya. Iya Pak. Ya, eh, ini yang terkumpul dalam dalam link, artinya ini hanya ini ya, hanya ide pokok ya. Ya, sedikit saya beri catatan. Eh, Sebenarnya yang saya harapkan itu memang tiga ya. Ide pokoknya, kemudian argumentasi yang dibangun oleh si penulis, kemudian yang ketiga adalah memberi atau memberi tanda pada kata-kata yang kurang dipahami. Di sini ini sebagai evaluasi ya, masih banyak eh, adik-adik itu yang hanya memberikan jawaban terkait dengan apa dengan ide pokoknya saja. Eh, akan tetapi banyak juga yang sudah benar jawabannya tiga. Nah, jadi di sini saya sebutkan ya, Suci Hani itu ada ide pokoknya, ada argumennya. Kemudian eh, kemudian Zahra Aulia, ya ini Zahra Aulia sudah benar ada ide pokoknya. Eh,
Kemudian ya, argumen juga ada walaupun ini masih sangat singkat dalam satu kata saja. Kemudian istilah baru disebutkan ada dua kata oleh Zahra. Kemudian yang lain em, Tanzila ya, Tanzila dari SMA Global Perintis. Eh, ini tidak terpisah ya, tidak terpisah mana yang ide pokoknya. Di sini memang tertulis banyak, cuman apakah ini yang dimaksud adalah ide pokoknya atau kombinasi dengan argumen dan istilah-istilah baru belum jelas. Kemudian ya, karena di sini di hasil dari link ini memang tidak terbedakan dengan warna ya. Eh, kemudian ada Nurul Nafiza. Ya, ini, nah ini bagus ini. Udah jelas ya, ide pokoknya bla bla, kemudian argumennya bla bla, kemudian istilahnya yang enak. Ini yang sebenarnya yang format yang saya harapkan seperti ini. Nah, ya, kemudian ada Sifaul Nazar. Ya, Sifaul Nazar eh, apa juga sudah jelas membedakan mana ide pokok. Kemudian ada juga yang hanya menuliskan ide pokok, selanjutnya kosong, ya, argumen, tapi isinya tidak ada, hanya menuliskan ide pokok, terus kosong, kemudian argumen, terus juga kosong, istilah baru, selanjutnya kosong, ya. Nah, ini ya, ini apa? Ada yang sudah sangat bagus ya, Eh, dan ya, mungkin nanti saya minta kesediaannya untuk menyampaikan. eh, Baik, saya minta pendapat dari Rianda Bella. Mana orangnya? Tunjuk tangan. Rianda Bella. Mana orangnya? Kemanakah yang bersangkutan? Kemanakah yang namanya Rianda? Mohon bersuara. Ya, Mana? Yang mana orangnya? Ya, oh ya, ini tidak ini ya, namanya masih angka-angka ya. Ini Rianda ya. ya, Ya, Rianda, menurut Rianda dari teks yang tadi kita baca itu ide pokoknya apa ya? Itu jawabannya bagus tuh di ini di rekapan hasil jawaban. iya.
tersebut adalah pentingnya kesadaran lingkungan bagi masyarakat Indonesia, terutama mengingat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang memiliki kekayaan alam sekaligus rentan terhadap bencana. Panjang sekali, mana kalau disingkatkan bisa? Pentingnya kesadaran lingkungan bagi masyarakat Indonesia. Kalau argumennya? Argumennya kalau apa? Siapa tadi? Rianda Bella, argumen yang mana? Baik, kalau begitu kita lanjut ya. Kita Khairul Nisa. Ya. Khairul Nisa. Ya, Pak. Mana orangnya? Ya. Menurut Khairul Nisa dari SMA PGRI ya. Ini panggilannya apa? Nisa atau Khairul? Dinul, Pak. Dinul, Pak. Hah? Dinul. Ya, coba. Apa, di mana letak ide pokoknya? Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau. Kalau argumennya? Argumennya, masyarakat Indonesia perlu memiliki kesadaran tinggi dalam menjaga lingkungan. Ya, kalau kata-kata yang tidak dipahami atau ragu-ragu terkait artinya apa? Sekaligus rentan terhadap bencana alam. Yang nggak dipahami katanya yang mana? Sekaligus paham nggak? Sekaligus kurang, Pak. Kurang. Sekaligus. Ya. Arti sekaligus. Ya. Ini yang dimaksudkan adalah kata sekaligus atau kata rentan? Satu dari sekaligus rentan terhadap bencana alam itu kurang paham, Pak. Oke, baik. Ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Wah, ini ada yang buat yang lain nih apa? Lisa Andriana. Wah, ini lengkap sekali nih. Mana Lisa Andriana? Halo, mana orangnya? Ini Lisa.
Ya, coba ide pokoknya apa menurut Lisa? Yang dah, yang dah. Ide pokok. Ayo, eh. Yang mana? Yang mana? Yang mandungnya, mandungnya dibaca. Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya sumber daya alam namun rentan terhadap bencana alam sehingga masyarakat perlu memiliki kesadaran tinggi dalam menjaga lingkungan. Itu ide pokok. Iya. Kalau argumennya, Argumen utama letak geografis yang strategis menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti hutan tropis, laut, dan tambang. ya, kalau istilah atau kata yang tidak dipahami, Eh, di istilah rentam. ya, Istilah rentam. rentan, ya. Rentam. Ya, jadi udah berapa orang yang mengatakan artinya belum begitu paham dengan kalimat atau kata rentan, ya. Baik, jadi adik-adik itu menjadi gambaran bagi saya terkait materi yang kita pelajari hari ini, apa hubungannya dengan ide pokok dalam sebuah tulisan, kemudian apa argumen yang diberikan oleh si penulis. Kemudian tadi juga saya meminta untuk memberi tanda beberapa kata yang tidak dipahami. Baik, kita kembali ke teks, ya. Kita kembali ke teks. Eh, jadi kalau kita baca teks ini, ya, jadi kuning merah, ya. Eh, ya. Jadi ide pokok paragraf ini berada di awal paragraf, ya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, ya. Itu ide pokoknya. Itu gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis, ya. Nah, ini pendapat pendapat si penulis, ya. Walaupun di sini kita nggak jelas siapa yang menuliskan, ya. Jadi itu gagasan intinya. Nah, cuman apakah benar, kan kita orang yang membaca kan mesti eh, mempertanyakan itu. Apakah benar Indonesia itu adalah negara kepulauan terbesar di dunia? Nah, di sini ada data yang disampaikan, ya. Nah, data itu menjadi argumen, ya, menjadi argumen si penulis bahwa idenya yang mengatakan Indonesia adalah kepulauan terbesar di dunia bisa masuk akal. Apa datanya? Data yang disampaikan itu adalah bahwa Indonesia memiliki 17 pulau. Nah, ini dia menjadi kata kunci. Nah, kita orang yang membaca tentu mempertanyakan, apakah benar Indonesia memiliki kurang lebih ini, ya, kurang lebih 17.000 pulau. Nah, 17.000 pulau, ya. Coba bayangkan. Ya. Coba bayangkan 17.000 pulau. Di mana 17.000 pulau itu? Nah, nah, kita harus memastikan ini benar. Jadi kita harus buka referensi.
ternyata kalau kita buka, memang benar Indonesia itu memiliki 17.000 pulau. Nah, negara apapun di dunia tidak memiliki pulau sebanyak Indonesia. Ya, tidak memiliki pulau sebanyak Indonesia. Jangankan memiliki pulau sebanyak Indonesia, membayangkan saja bahwa ada negara yang pulaunya berjumlah 17.000, orang lain tidak bisa membayangkan. Ya, bagaimana ada negara di dunia ini yang pulaunya sebanyak itu? Kenapa? Karena di daerah orang, tidak di daerah orang itu tidak ada fenomena alam seperti Indonesia. Jangankan 17.000, mungkin 100 pulau aja susah. Ya, 100 pulau aja susah. Coba bayangkan umpamanya di kawasan yang namanya Timur Tengah. Ah, adakah pulau di Timur Tengah? Ya, tidak ada pulau di sana. Memang namanya Jazirah Arab. Ya, Jazirah itu artinya pulau. Tapi pada hakikatnya di sana tidak ada pulau. Kemudian coba lihat lagi di Eropa. Di sana juga tidak ada pulau yang banyak seperti kita. Nah, kemudian selanjutnya penulis mengatakan letaknya yang strategis menjadi Indonesia kaya. Ini sebenarnya juga penjelas ya. Indonesia kaya akan sumber alam ya. Ini sebenarnya penguat saja nih. Sebenarnya argumen yang paling strategis itu adalah jumlah pulau yang ada Indonesia. Itu sebagai argumen paling paling utama untuk memastikan bahwa Indonesia itu benar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kemudian terkait dengan oleh karena itu masyarakat Indonesia perlu memiliki kesadaran tinggi dalam menjaga lingkungan. Ini sebenarnya kalau eh, terkait dengan apa yang sampaikan dulu di Losmawe, ini namanya klaim ya, klaim kebijakan, claim of policy namanya. Nah, kalau Indonesia itu pulaunya banyak, kemudian dia dia dianggap sebagai negara yang rentan terjadinya bencana, maka apa yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan menurut si penulis adalah semestinya orang Indonesia kapanpun harus tahu bahwa dia hidup di kawasan yang rawan bencana. Ya. Jadi gagasan utamanya hanya di ini. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Itu saja. Itu gagasan utamanya. Sementara selanjutnya itu adalah kalimat-kalimat penjelas ya. Nah, kemudian yang terakhir tadi saya mendengar banyak yang kurang begitu paham. Ini yang saya tuntut adalah kata, bukan kalimat. Nah, bukan kalimat, bukan klausa, bukan prasa, ya. Kan tetapi kata, ya, kata yang tidak dipahami maknanya. Tadi banyak yang mengatakan yang ragu-ragu adalah makna rentan, rentan, ya. Nah, kemudian mungkin bisa juga kata strategis. Ya, kata strategis. Kalau rentan itu apa artinya ya kira-kira?
Siapa yang mampu? Ini waktunya kita memang sudah habis ya. Waktunya kita sudah habis. Sebelum kita bubar, saya ingin mendengar pendapat dari adik-adik semuanya terkait dengan kata rentan. Ada yang ingin memberi pendapat apa artinya rentan? Ini mohon jangan ini ya, jangan malu-malu dan jangan menutup videonya. Ya, kalau menutup videonya, ini saya tidak bisa melihat wajahnya. Ya, mohon dibuka biar saya bisa melihat. Ya, apa arti kata rentan? Kan? Rentan, mudah terkena penyakit, mudah merasa, mudah Hah? dipengaruhi. Ya, coba diulang. Istilah rentan merupakan mudah terkena penyakit, mudah merasa, mudah dipengaruhi. Ya, tetapi dia kaitannya tidak hanya urusan penyakit. Ya, coba nanti adik-adik supaya lebih akurat, mohon dibuka KBBI. Hubungannya tidak hanya penyakit, karena teks yang tadi itu bukan hubungannya dengan penyakit. Itu teksnya mengatakan rentan terhadap terjadinya bencana. Ya, ya. Baik. Kalau kata strategis, ayo siapa bisa jawab? Pak, saya. Ya, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Marzatilah. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Tanah Pasir. Saya Ya. ingin menjawab arti dari kata strategis, suatu yang berkaitan dengan atau penting dalam sebuah strategi. Secara khusus, strategi bisa berarti berkaitan dengan biasanya strategisnya ya, strategis itu seperti apa ya? Strategis itu letaknya memang pas. Secara khusus, strategi berkaitan dengan ya, Rianda. Lebih singkatnya, strategis itu mencapai tujuan tertentu. Ya, sudah hampir ya. Jadi adik-adik, ini waktunya sudah habis. Saya buat konklusi sedikit ya. Hari ini saya sudah melihat ya sekilas hasil apa yang kita kerjakan hari ini. Memang masih banyak yang belum memahami ide pokok. Masih sangat terlihat di dalam jawaban yang adik-adik isi itu masih banyak sekali yang salah. Oleh karena itu nanti setelah kita ini bubar, mohon dipelajari kembali, bisa dicari di Google terkait dengan ide pokok. Ini terutama tentang ide pokok dulu ya, ide pokok dalam sebuah tulisan. Jadi ide pokok itu sebenarnya dia tidak panjang ya, singkat saja ide pokoknya. Jadi tadi itu ide pokok yang kita mau adalah bahwa Indonesia itu negara kepulauan terbesar di dunia itu saja. Nah, itu saja. Sementara kalimat-kalimat setelahnya itu hanya sebagai pendukung gagasan dia. Nah, kemudian satu lagi sebelum kita bubar,
ketika mendapati kata-kata yang tidak dipahami, jangan di-googling dulu. Ya, saya melihat tadi adik-adik itu mencarinya di penjelasan-penjelasan orang. Terlihat sekali ketika tadi mencari kata apa arti dari kata rentan, itu yang dicari adalah pendapat-pendapat orang di Google. Ya, makanya tadi jawabannya ada yang langsung terkait dengan suatu penyakit, rentan penyakit. Itu tidak salah. Akan tetapi rentan itu tidak selamanya dia berkaitan dengan penyakit. Kemudian begitu juga dengan kata strategis. Itu juga mencari penjelasan di Google. Caranya bagaimana? Segera rujuk KBBI ya. Segera rujuk KBBI. Jadi KBBI itu dia menjelaskan kata ya, menjelaskan kata. Nah, jadi kalau istilahnya etimologi kata. Jadi dia menjelaskan. Bisa jadi nanti artinya itu bukan satu, bisa arti pertama, arti kedua, ketiga, bisa 4 begitu. Nah, jadi kalau urusan kata-kata itu rujukannya adalah kamus. Ya, rujukannya adalah kamus. Baik, adik-adik, saya kira waktunya sudah pukul 11 lebih. Semoga pertemuan kita yang pertama ini sedikit memberi pencerahan kepada kita terkait dengan ini. Saya lihat masih banyak sekali adik-adik yang menutup video ya. Nanti pertemuan selanjutnya mohon jangan ditutup videonya ya. Supaya memang nampak jelas bahwa kita ini sedang belajar. Jadi saya yang berada di Banda Aceh kalau ditutup videonya saya nggak tahu ini belajar atau tidak. Jadi terlibat dalam proses ini atau tidak. Jadi sekian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya. Saya berharap berdoa semoga ini bermanfaat, menjadi tahapan awal proses kita itu menjadi pembaca yang unggul ya. Ya, ini doa saya. Semoga nanti dalam pertemuan selanjutnya kita akan terus bisa bertemu dalam aplikasi Zoom baik dengan saya atau nanti bisa dibantu oleh kakak-kakak duta bahasa. Terima kasih. Saya sampaikan, saya akhiri pertemuan ini dan izinkan saya untuk keluar dari Zoom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, mungkin boleh sebentar Bapak kita lakukan sesi dokumentasi Bapak. Ya, jadi kalau dokumentasi mohon videonya dibuka ya semua ya. Iya, boleh untuk teman-teman semua diaktifkan kameranya. Ya, boleh teman-teman diaktifkan kameranya. Ini ada SMA Uswatun Hasanah. Ini ada beberapa yang masih tidak mengaktifkan kameranya. Ya. Baik, boleh teman-teman untuk gaya yang pertama boleh kita formal dulu dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, mohon ditahan sebentar ya teman-teman karena ini ada beberapa Baik teman-teman, sekali lagi boleh L literasinya teman-teman. Iya. Iya. Baik ya, mohon ditahan dalam hitungan 3, 2, 1. Boleh ditahan lagi teman-teman untuk bagian selanjutnya. 3,
2, 1. Iya, baik. Terima kasih teman-teman. Dan terima kasih Bapak atas materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Eh, Baik, selanjutnya semoga ilmu yang Bapak berikan tadi, yang Bapak sampaikan tadi dapat diserap dengan baik dan berguna kepada kehidupan mendatang bagi rekan-rekan sekalian dan saya pribadi tentunya. Kita tadi sudah foto bersama juga dan diingatkan kepada teman-teman bahwa ini akan berlangsung juga di Kamis-Kamis berikutnya, yaitu sebanyak 6 pertemuan. Mungkin hari ini adalah pertemuan pertama kita. Baik, selanjutnya saya informasikan kepada Bapak Ibu Guru yang masih terkendala jaringan hingga saat ini. Tautan rekaman Zoom akan kami bagikan di grup, namun mohon arahkan siswanya untuk tetap mengisi yang pertama biodata peserta bagi yang belum ya Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian presensi pertemuan pertama dan kemudian latihan pertama tadi. Mohon diarahkan siswanya untuk mengisi hal yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, terima kasih teman-teman semua sudah bergabung. Semoga seperti yang kita harapkan bersama ya, pertemuan ini terus memberikan hal-hal yang baik untuk kita semua dan saya pribadi tentunya. Mungkin dengan berakhirnya materi dari Bapak Murhaban, berakhir pula pertemuan kita hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya izin Baik, meninggalkan Bapak. ruangan ya. Baik, Bapak. Iya, Pak. Bang Sayuti, saya mesti isi presensi, enggak? Ada yang bisa saya isi? Tahu hanya untuk siswanya? Hanya untuk siswanya saja, Pak. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.